Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. How are you doing today? Afternoon, good. I'm good. I'm good. How about you, Mom? Alhamdulillah, I'm great. Thank you. So today, as I told you on WhatsApp group, we are going to do a small quiz or a listening practice for today. But before that, we are going to recap our previous meetings because on previous meeting we did asynchronous meetings. And then if you have any questions, please you can speak here or raise your hand or write your questions on the chat box. While waiting another half of class, please ask question if you do not understand the previous materials or theories that I gave you on these 3 weeks. Jadi teman-teman silahkan bertanya. Oh ya, silakan nyalakan kameranya jika kalian mempunyai koneksi yang baik. Kemudian nanti juga kita akan ada listening practice dan jawabannya nanti kalian siapkan kertas dan pulpen dan nanti ditunjukkan ke kamera apa jawaban kalian. Jadi kalau bisa koneksinya baik, tapi kalau misalnya emang terpaksa tidak bisa menyalakan kamera, nanti bisa chat privately. Jadi di chat itu kan ada pilihan to, kemudian ada everyone, ada nama saya. Jadi kalau kalian chat bisa private chat ke saya terus ketik jawabannya apa. Oke. Jadi 3 minggu yang lalu kita sudah belajar beberapa materi ya. Yang tadi saya sebutkan, ada sentence structure, kemudian cite and reference, dan yang terakhir kemarin mengenai TOEFL, IELTS, and CPP. I hope you guys paid attention to the theories and the materials because those are theories that will come up on your next exam or half final exam. Jadi teori-teori yang sudah saya berikan atau materi yang sudah saya berikan 3 minggu ini karena kemarin asinkron terus ya, itu akan keluar di ujian tengah semester. Jika ada pertanyaan sekali lagi silakan raise your hand now, and then or you can type your questions on chat box. Sentence structure saya sudah saya semua koreksi. Ada yang perfectly right, cuman ada beberapa grammar yang kurang atau spelling yang kurang. It's okay because we are all now learning together. Jadi kalau salah, you made a mistake, it's fine. Kemudian ada beberapa juga yang totally didn't understand the instruction. Ada beberapa 2 atau 3 mahasiswa yang tidak paham instruksinya sehingga hanya membuat kalimat tapi tidak mengidentifikasi. Silakan nanti bisa dikerjakan ulang supaya nilainya tidak terbatas. Sebentar ya, saya nangis sebentar.
Let's continue. So now we were going to recap on those theories. We are going to do quizzes. If you guys familiar with quizzes, ada yang pernah main quizzes sebelumnya? Pernah, Miss. Oke, kita akan main quizzes sambil kita recap ya, kita apa namanya ya, sambil ingat-ingat lagi materi sebelumnya karena mungkin 3 minggu waktu yang cukup lama, jadi bisa kita sama-sama main di quizzes. Sebentar, saya kasih linknya, nanti silakan kalian. Nanti kita sama-sama. Jadi saya akan share linknya di chat box. Yang koneksinya tidak bagus, tidak apa-apa jika mau turn off kamera. Nanti jawaban kuisisnya nanti langsung jawab, diklik jawaban layar kalian. Ini saya kasih linknya ya, silakan gabung. Ini 24 orang, silakan gabung di kuisisnya. Di link yang saya berikan, nanti kita akan mulai bersama-sama. Saya akan share screen. Sebentar. Sudah ya, silakan bisa klik di chat box atau nanti saya share juga di grup WhatsApp supaya mudah. Sudah ada 4 orang. Kalian bisa nyalakan musiknya untuk main game biar seru. Tapi kalau mau di off juga tidak apa-apa. Sebentar, saya share screen. Baru ada 11. Baru ada 11 orang. Silakan, di sini ada 25. Ingat-ingat kembali sambil nunggu teman-teman kalian, bisa sambil buka catatan, nggak apa-apa. Karena ini ada 10 pertanyaan, dan 10 pertanyaan ini ada dari 3 topik yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Jadi ada sentence structure, ingat-ingat lagi apa itu simple, compound, complex, compound complex. Kemudian ada cite, citation and reference. Citasi itu mengutip, reference itu daftar pustaka. Kemudian yang terakhir kemarin ada TOEFL IELTS CPT dan listening, how to improve our listening skills. Ingat-ingat lagi atau bisa sambil buku catatan ya Pak. Atau mau sambil buka Google nggak apa-apa karena pertanyaan ini kemungkinan tidak ada jawabannya di Google karena ini saya buat sendiri. Oke, ini sudah 19. Kita tunggu, ini 22, berarti kurang 3 orang lagi. Sambil menunggu teman-teman kalian, masih ada 3 orang lagi yang belum masuk kuisis. Ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Atau ada pertanyaan? Sepertinya masih ada satu grup ya yang belum mengumpulkan link YouTube ya untuk interview. Nanti saya akan tanyakan juga bagaimana experience kalian interview yang lalu. Tapi sebelum itu kita main game dulu. Pemanasan untuk hari ini dan sambil ingat-ingat lagi nih materi yang sudah kita pelajari 3 minggu ini. Oke, sudah cukup ya. Ada yang baru gabung mungkin sebentar saya copy lagi. Copy lagi kuisisnya yang baru gabung. Silakan masuk. Ini sudah 21.
Oke, kita mulai ya. Sambil menunggu yang lain, I'm going to start now. Sudah ada Ishak, Jendra, Azza, Ahmad Alfian, Adela, Putri, Hari, Andi, Syifa, Bang Latif, Marisa, Rosi, Julia, Wahyu, Aulia, Hakiki, Syahnanda, Aprila, Yaniar, Benvika, dan Syarifah. Oke, we're going to start now. Kalian boleh lihat HP kalian atau laptop kalian jika memang menggunakan quizesnya di HP atau di laptop. Oke, start now. Okay, the question is, Putri and Narisa are watching K-drama series. The structure of that sentence is, coba diingat-ingat lagi, apa kalimat ini? Apakah simple, compound, kompleks, atau compound kompleks? Ya. Sudah 18 yang menjawab, masih ada 3 orang yang belum menjawab. Putri and Narisa are watching K-drama series. Diingat lagi, simple itu strukturnya seperti apa, compound itu seperti apa, kompleks seperti apa. Di sini subjek 2, Putri and Narisa. Predikat are watching, 1 predikat ya. K-drama series, 1 objek. 2 subjek, 1 predikat. 19 orang, kurang 3 lagi yang menjawab, atau 2 lagi yang menjawab. Oke, 12 detik lagi, tinggal 2 orang yang belum menjawab. Silakan yang keluar kuis bisa masuk lagi ya. Masuk ke linknya, yang baru join Zoom bisa langsung. Bentar, saya copy paste lagi linknya. Oke, jawabannya apa? Silakan dinyalakan mic-nya. Simple. Simple, ma'am. Ya, betul, simple. Jadi di sini kita bisa lihat simple itu adalah dengan bisa beberapa subjek, tapi dilakukan bersamaan. Maksudnya kalau di sini kan Putri and Narisa walaupun 2 subjek, tapi dia menggunakan 1 predikat jadi langsung dan tidak ada kata penghubung. Yang kemarin kalian sudah pelajari conjunction, itu ada berbagai macam jenis ya, kata sambung. Kalau kalian masih ingat juga ada fun voice dan lain-lain, ada moreover, therefore dan lain-lain. Itu kan ada ciri-ciri untuk compound sama kompleks. Nah, kalau di sini tidak ada nih kata sambung. Jadi tentu jawabannya adalah simple. Oke, next. Sebentar saya. Oke, kita artificial view. Next question. Oke, ini pertanyaan yang kedua. Latif wants to go to the beach, but Ishak wants to go to the museum. This is sample of apa ya? Jadi ini juga pertanyaannya sama aja di kemarin ya, Panopto, untuk mereview saja. Jadi di sini Latif ingin pergi ke pantai, tapi Ishak ingin pergi ke museum. Silakan. Saya coba chart view. Oke, di sini
Kita lihat di sini. Yang menjawab simple 2 orang, kompon 18, kompleks 1. Sudah 23 yang menjawab, kurang 1 lagi. Oke, sudah ya. Jawabannya apa? Bisa dinyalakan mic-nya? Kompon, ma'am. Kompon, ya betul. Jadi di sini ada Latif ya, Latif, kemudian ada Ishak dari 2 subjek, kemudian 2 predikat yang berbeda, wants dan likes. Kemudian ingat di sini ada kata sambungnya, but. Jadi but itu termasuk adalah conjunction untuk fun boys ya, kalau kalian masih ingat. Nah itu, tadi leaderboard-nya ya. Saya mau cek leaderboard, saya lupa caranya dari mana. Skor sementara, bentar saya lihat skor sementara. Oke, nanti kita langsung recap skornya di akhir ya. Jadi benar, ini adalah kompon. Kita lihat di sini, saya nyalakan musiknya supaya lebih. Nah, kalau kalian nggak nyalakan musik, nah. Oke, jadi jawabannya kompon karena di sini tadi ya subjeknya 2 yang berbeda dan ingat ada conjunction-nya. Yang paling terlihat perbedaan simple kemudian kompon kompleks adalah dengan conjunction-nya, dan lihat di sini conjunction-nya adalah but, dan but adalah termasuk dari kompon. Oke, siap-siap lagi, next question. Okay, the question is, Ahmad needs to go to the store because he is out of soap and shampoo. This sentence is part of kira-kira apa ini? Subjeknya adalah Ahmad, kemudian he itu juga subjek. Oke, sudah 15 orang, masih kita tunggu lagi. Oke, 20, tinggal 5 orang lagi nih. Ahmad needs to go to the store because he's out of soap and shampoo. Sorry ya. This sentence is part of, strukturnya apa nih? Ada simple, kompon, kompleks, atau kompon kompleks. Ingat, sini ada subjeknya 2, kemudian ada conjunction, dan waktu hampir habis. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Apa jawabannya? Kompleks. Iya, Kompleks, ma'am. Kompleks. Oke, ini leaderboard-nya Putri yang pertama ya.
Oke, jangan mau kalah, kejar nilai Putri. Masih sementara unggul Putri. Kita review dulu. Jadi Ahmad itu subjek ya, kemudian needs to go to, predikat yang pertama. Kemudian ingat di sini ada because itu masuk ke kompleks dari conjunction untuk kompleks atau kata sambung untuk kompleks. Kemudian ini predikat. Mungkin kalau di sini ada and di sini ya, and-nya ini bukan masuk ke kompon karena ini bukan menyatukan dua subjek dan dua predikat, tapi ini hanya menyatukan dua objek. Nah, ini yang sering keliru ya. Walaupun di sini ada and atau kata sambung apapun, tapi kalau bukan untuk menyatukan dua subjek yang berbeda atau dua predikat yang berbeda, itu bukan termasuk satu sentence yang dua klausa yang berbeda. Jadi di sini hanya satu klausa, he's out of soap and shampoo itu satu klausa, Ahmad needs to go to the store satu klausa. Jadi ini bisa dipisah-pisah walaupun tidak ada because, ini sudah jadi kalimat yang utuh. Jadi benar ini jawabannya kompleks. Jadi yang jauh kompon kompleks mungkin terkecoh ada and-nya di sini ya, he's out of soap and shampoo. Tapi and di sini ingat bukan dari kompon, tapi dia hanya menyatukan dua objek. Oke, siap-siap lagi. Next question. Since Aulia wanted to learn English, Dwi and Julia invited her to join the EF course, and they will study there together. Jadi di sini ada banyak subjek ya sebenarnya. Ada Aulia, kemudian Dwi and Julia, kemudian ada they juga. Tinggal kalian lihat nih mana conjunction atau kata penghubungnya apa. Oke, sudah 20 orang yang menjawab. Oke, masih 50 detik lagi. Ini ada 26, masih ada 5 orang yang belum menjawab. Di sini ingat ada conjunction-nya banyak, tapi belum tentu conjunction itu atau kata hubung itu memisahkan klausa ya. Seperti Dwi and Julia, di situ satu kesatuan, bukan memisahkan klausa. Kemudian to di situ wanted to learn English juga bukan memisahkan dua klausa. Jadi bukan kata penghubung seperti dalam kompleks. Oke, 12 detik lagi. Masih 4 orang yang belum menjawab. Oke, 3, 2, 1. Apa jawabannya? Kompon kompleks, ma'am. Ya, betul. Kompon kompleks. Oke, itulah debutnya. Pertama Putri, kedua Aulia. Ayo kejar Putri dan Aulia. Jadi di sini ya ada kata penghubung since. Ini adalah untuk menandakan kompleks. Kemudian ini satu klausa utuh. Aulia wanted to learn English. Kemudian Dwi and Julia ini subjek yang lain. Invited her. Ini subjek predikat yang lain. Kemudian ini tentunya di sini sudah ada kompleks. Di sini ada and. And di sini adalah penghubung dari kompon. They will study there together. Jadi ini subjek yang lain lagi, predikat yang beda lagi. Jadi sudah jelas di sini adalah kompon kompleks. Oke, sampai sini sudah jelas ya. Ada pertanyaan? Kita sudah melalui 4 pertanyaan mengenai sentence structure. Jadi
ingat-ingat lagi kalau simple ini sebenarnya terdiri dari 3 simple ya. Kalau tidak ada kata penghubungnya, di sini Olia wanted to learn English itu sudah simple. Nah, tapi yang ditanyakan itu adalah satu kalimat utuh. Oh ya, ini juga keliru di Google Classroom, beberapa yang mengerjakan itu identifikasinya satu klausa per klausa, padahal yang diperlukan adalah per satu kalimat utuh, yaitu dari awal kalimat sampai titik. Nah, itu. Oke, next question. Nah, pertanyaan selanjutnya di sini adalah daftar pustaka dengan gaya Harvard. Jadi ada 4 jenis ini, semuanya sama ya, semuanya betul, tapi hanya ada satu yang tipe Harvard. Nah, tipe Harvard ini yang kalian sudah kerjakan di Google Classroom. Kalian masih ingat nggak seperti apa gaya tulisan Harvard untuk daftar pustaka? Di sini yang membedakan adalah titik koma antara tahunnya. Tahun bisa di depan, bisa di belakang, tergantung jenis penulisannya. Kemudian nama disingkat. Kemudian adalah penulisan judul. Oke, 6 detik lagi. 2, 1. Apa jawabannya? Ada Yang mau? C, Ma'am. Iya. Oh, yang C. Coba skor tertinggi Aprilia dan Bang Latif. Selamat 2 orang itu. Ayo kejar terus. Ini sudah ada yang menjawab ya. Jadi alhamdulillah 10 dari kalian benar menjawab. Jadi ciri-cirinya untuk Harvard adalah nama dibalik, baik nama pertama dan nama kedua. Maksudnya penulis pertama dan penulis kedua. Kemudian tahunnya. Nah, kalau di sini kan buku itu biasanya ada editornya. Nah, ini kebetulan yang dicantumkan di bukunya itu ada editor. Jadi dia add di sini. Kemudian tahunnya, kemudian judulnya, judul buku, atau misalnya judul artikel, dan penerbitnya kalau ada penerbit dan kotanya. Nah, itu. Sebenarnya hampir sama ya dengan pelajaran bahasa Indonesia. Kalau kalian semester lalu ada bahasa Indonesia mempelajari daftar pustaka nggak? Ada mempelajari daftar pustaka ya? Ada atau enggak? Ada mempelajari daftar. Oh ya, kalau sudah ada mempelajari daftar pustaka, seharusnya materi ini juga bisa kalian terapkan juga di bahasa Inggris. Oke. Selanjutnya, next question, siap-siap lagi. Masih mengenai penulisan yang kalian kerjakan di Google Classroom juga. Nah, ini pertanyaan yang cukup menjebak ya. Kemarin saya cek sedikit, banyak yang masih salah penulisannya. Nah, kalau kalian mendengarkan penjelasan yang tadi, pasti tahu mana nih yang Harvard.
Dilihat dari tahunnya, depan belakang, kemudian atau apakah dalam kurung atau tidak. Oke, masih 19, kurang 8 orang lagi. Diingat-ingat tadi Harvard, cara penulisannya seperti apa, tahunnya di mana, pakai dalam kurung atau tidak. Oke, 15 detik lagi. Masih 6 orang yang belum menjawab. Oke, waktu habis. Apa jawabannya? A, B, C, D? A. Oke. Oke, yang Bang Latif sama Narisa yang pertama. Ya, betul. Jawabannya adalah A. Oh, ini masih banyak yang keliru juga. Jadi, kalau kalian perhatikan di sini, sebentar ya, saya full screen dulu. Kalau kalian perhatikan di sini yang A adalah nama, kemudian tahun. Nah, tahunnya itu tidak menggunakan dalam kurung. Kemudian yang banyak keliru di Google Classroom saya lihat adalah le marehal ini adalah satu kesatuan. Jadi le marehal ini bukan dipisah le, kemudian banyak yang salah misalnya marehal, am le misalnya. Yang benar adalah seperti ini. Jadi le marehal adalah satu kesatuan seperti nama-nama Belanda, misalnya Van siapa ya? John de Bosch. Nah, de Bosch-nya itu adalah satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan. Itu termasuk nama belakang. Seperti halnya Le Marehal ini, Le Marehal itu adalah satu kesatuan, jadi tidak bisa dipisahkan. Itu adalah nama belakang. Biasanya nama-nama Eropa, seperti tadi ada Le atau de atau Van, itu biasanya nama akhir yang disatukan. Nah, nanti dari 2 pertanyaan itu yang sudah kalian kerjakan di Google Classroom, kalau kalian merasa salah, saya masih kasih kesempatan untuk memperbaiki, bisa upload ulang lagi jawaban kalian sesuai dengan jawaban pada hari ini. Jadi jawabannya adalah nama Slokar, y.m, kemudian and Le Marehal, a.m, kemudian tahun, kemudian judul artikelnya, judul bukunya. Oke, kita next question. Ayo kejar nilai tadi. Latif sama Narisa ya kalau nggak salah masih di top 2. Kita lanjutkan lagi. Setelah daftar pustaka, kemudian kita ada pertanyaan mengenai TOEFL, IELTS, and CEPT. Pertanyaannya adalah, what is the English test from UEE which is required to take before your thesis presentation? Nama tes bahasa Inggris UI itu apa sih sebelum kalian nanti pendadaran skripsi ya? Nanti kalian perlu ngambil tes. Nah, itu namanya apa?
Oke, di sini ada pilihannya TOEFL, CMPT, SILAX, atau CLTS. Yang menyimak minggu lalu, saya minta untuk tonton video, pastinya bisa menjawab ini. Masih 5 orang yang belum menjawab. 10, 9, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Apa jawabannya? Apa jawabannya? CEPT. Betul, CEPT. Oke, ranking pertama Bang Latif masih, Ahmad Alfian yang kedua sekarang. Oke, jadi betul CEPT jawabannya, dan ternyata baru 5 orang yang bisa menebak. Saya kemarin juga melihat analisis siapa yang sudah menonton video. Sepertinya juga banyak sekali yang belum menonton video yang saya berikan, yang 2 terakhir ya, mengenai TOEFL IELTS CPT dan how to improve listening skills. Itu banyak yang belum buka sepertinya. Itu YouTube, video YouTube yang lalu. Jadi itu materi yang perlu kalian buka dan pelajari dan catat apa-apa saja tipsnya supaya kalian tahu di UI itu ada yang namanya CPT, dan ini sangat menentukan nanti kalau kalian mau sidang skripsi, kalian harus melewati yang namanya CPT dengan skor tertentu. Oke, itu ya CPT, yang lain-lainnya ini hanya jebakan pertanyaan saja. Dan SILAX itu adalah lembaga di UI yang mengadakan tes tersebut. Next. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Bagi yang mungkin sudah menonton videonya pasti akan paham. The session which is not included on CEPT is reading, listening, written expression, or speaking. Yang tidak termasuk dalam tes CEPT itu apa? Apakah membaca, mendengarkan, written expression, kemudian apakah berbicara atau speaking? Oke, waktu habis. Apa jawabannya? Speaking, ma'am. Yep, alright, speaking. Oke, diganti posisinya ada Hari dan April ya. 12 orang menjawab benar. Jadi betul, speaking itu tidak ada di CPT ya. Yang lainnya ada di CPT. Pertanyaan selanjutnya, kayaknya satu lagi yang terakhir. Coba ya. Siap-siap yang terakhir untuk mengejar skor. Tadi terakhir ada Hari yang top 1.
Okay, the question is IELTS stands for A. International English Language Test System or International English Language Try System, Indonesian and English Language Test System, or the last one, International English Language Test Strategy. Mana yang singkatan IELTS nih? Oke, di antara kalian mungkin sudah, maybe some of you already did IELTS before, as I asked you on our first meeting. Mungkin juga yang sudah pernah mengambil sudah pernah tahu, atau yang menyimak video minggu lalu pasti tahu jawabannya. Oke, habis apa jawabannya? International English Language Test System, ma'am. Iya, betul. Right, correct. Oke, masih Hari sama Aprilia yang pertama ya. Jadi ini jawabannya E ya. Jawaban yang pertama adalah hampir semuanya menjawab benar. Hanya 2 orang yang keliru di sini, Indonesian and English Language System bukan ya, karena bahasa Indonesia dan Inggris tidak pernah disatukan dalam satu test. Jadi jawabannya adalah A. Oh ini belum terakhir, 1 kali lagi sepertinya ya. Semangat, 10 pertanyaan ini baru question number 9. Jadi tinggal 1. Next question. Oke, apa jawabannya? Yang D, Bu. D. Yang terakhir. Iya, betul. Yang terakhir. Listen in a crowd without focus. Jadi, kalau kalian menyimak video minggu lalu, saya memberikan tips untuk listening, yaitu kamu harus mendengarkan yang kamu nikmati. Maksudnya, contohnya ya, kalau kalian suka musik-musik bahasa Inggris atau lagu bahasa Inggris, video bahasa Inggris, silahkan bisa tonton, nikmati itu. Kemudian untuk tips selanjutnya adalah listen for the main idea. Jadi kalau misalnya memang itu adalah suatu bacaan atau kalau kalian tonton video, apa sih ide pokoknya? Nah, yang terakhir adalah specific information. Ini kalau misalnya memang diujikan ya, kalau ujian listening ya harus cari informasi, ini udah ada soalnya nih, jawabannya apa ya. Nanti kita akan praktek bersama-sama. Oke, itu saja hari ini. Coba ya kita lihat leaderboard-nya. Yang pertama ada Hakiki. Yang kedua adalah ada Azan. Sorry. Sebentar.
Oke, di sini selamat kepada Hakiki, Narisal, dan Azza. Yang tidak disangka-sangka tadi 1, 2 tidak ada ya. Jadi Hakiki, Narisal, dan Azza selamat sudah mendapatkan nilai tertinggi kali ini. Oke, sorry tadi ada anak-anak ya. Jadi selamat walaupun 90% tapi sudah benar semua kecuali tadi pertanyaan yang menjebak tadi pertanyaan nomor 7 ya. Ini berarti saya duga kalian belum menonton video yang lalu di YouTube. Silahkan ditonton kembali yang mengenai TOEFL, CEPT, dan IELTS. Di situ sudah jelas saya menerangkan CEPT berkali-kali bahwa itu adalah tes bahasa Inggris yang wajib kalian ambil sebelum kalian skripsi nanti. Walaupun masih panjang, perlu disiapkan sampai sekarang karena ada beberapa kasus yang mahasiswa-mahasiswa yang sampai ambil 10 kali tidak lolos karena skor yang diharapkan tidak dapat dicapai. Jadi bisa mulai belajar bahasa Inggris lebih tekun lagi mulai dari walaupun baru semester 2 seperti kalian. Oke, itu nilainya ya. Kita lihat lain, silahkan kalian lihat sendiri nilai kalian di peringkat berapa. Tadi Bang Latif dan Hari sempat top 2, sekarang menjadi top 4 sama 5. Aprilia, Aulia, Benvika, Ahmad Alfian, Syifa, Syahnanda, Adela, Jendra, Dwi Wulan, Putri, Syarifah, Yaniar, Wahyu, Andi, Rosi, Julia, Din, Ishak, Azza, Ishak 2 kali. Mungkin sempat keluar ya. Ishak, kemudian sampai Ishak ada 3 kali. Dari keluar masuk terus ya. Oke, tidak apa-apa. Kalau misalnya jaringan kalian tidak baik, nanti bisa dilihat lagi. Nanti video ini juga saya upload di YouTube supaya kalian bisa review lagi. Oke, selanjutnya kita akan, saya akan menjelaskan sedikit tips mengenai supaya kalian tahu daftar pustaka sebenarnya tulisannya seperti apa. Yang sangat caranya mudah adalah menggunakan Google Scholar. Kalau kemarin kalian saya kasih pertanyaan, ada diketahui judul buku, kemudian nama dari penulisnya, gampang saja, tinggal di sini copy paste ya. Contohnya di sini adalah judul buku. Kalian tinggal buka Google Scholar, bukan Google biasa ya, tapi Google Scholar. Contohnya seperti ini. Kemudian klik, kemudian cari yang namanya yang sesuai dengan kemarin. Kalau kemarin kan ada Schneiderman dan Winton. Nah, ini sudah cocok. Nah, cara melihat daftar pustakanya seperti apa? Tinggal klik tanda petik di sini. Jadi klik tanda petik di sini. Nah, di sini sudah ada berbagai jenis cara penulisan. Jadi ada MLA, ada EPA, Chicago, Harvard, dan Vancouver. Karena kemarin saya mintanya Harvard, kalian tinggal copy paste saja di sini. Nah, ini tinggal di copy aja. Klik, kemudian copy. Kemudian atau kalian tulis ditulis di kertas dengan tulisan yang dicetak miring ya. Dicetak miring tulisannya agak dimiringkan. Begitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua juga begitu. Jadi yang kedua kemarin itu judulnya adalah Methods of Decoloration of Textile Wastewaters. Kita bisa klik di sini. Kemudian bukan ini. Nah, ini. Jadi di sini ada Methods of Decoloration of Textile Wastewaters. Di sini juga tinggal klik aja tanda petik ini. Nah, sudah kelihatan semua cara penulisannya, ada jenis MLA, EPA, Chicago, Harvard, Vancouver. Nah, tinggal klik Harvard di sini. Oke, sudah jelas ya. Apakah cara ini sudah diajarkan di kelas bahasa Indonesia semester kemarin? Itu belajar di SMA. Belajar di SMA sudah ya. Mungkin ada beberapa yang belum pernah mencoba.
silakan nanti dicoba ya seperti ini karena ini sangat memudahkan kita. Tinggal copy paste kalau kita membuat proposal, penelitian atau paper kalian atau apa ya, rencana kerja, laporan resmi yaitu laporan praktikum ya, LAPRAK, kan biasanya ada daftar pustakanya. Cara penulisannya gampang sekali, tinggal kalian tulis judulnya atau nama apa namanya penulisnya, tinggal pakai citation ini. Kemudian ada yang lebih mudah lagi kalau misalnya kalian pakai Mendeley, ada namanya daftar pustaka otomatis software Mendeley. Nanti kalian bisa cari di video YouTube atau di Google ya, cari cara menggunakan Mendeley. Oke, sampai situ saja. Apakah ada pertanyaan? Jadi tugas yang kemarin yang nulis referensi itu diulang Bu, atau gimana? Iya, kalau kalian mau memperbaiki, saya mau koreksi nanti sebelum UTS. Kalau kalian mau memperbaiki, silahkan. Nah, jadi nilainya sesuai dengan hasil kerja yang paling terakhir. Ada lagi pertanyaan? Is there any questions? Jadi itu di unsubmit nggak apa-apa kan, Bu? Iya, di unsubmit saja yang sebelumnya, kemudian diganti ke file yang baru. Kalau kalian mau memperbaiki nilai, kalau memang kalian menganggap itu salah ya, yang kemarin kalian sudah kerjakan, karena saya coba cek beberapa saja tadi pagi dan masih banyak yang salah. Terutama yang ini nih, lemma rehal, ini kan adalah nama akhir yang disambung. Seperti tadi saya sebutkan, ada le, kemudian biasanya orang Belanda itu de, misalnya kalau kalian tahu benteng Van de Burg, atau ada de Burg-nya, ada de-nya, atau ada van-nya, itu biasanya satu kesatuan nama akhir. Ini di sini banyak yang salah. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, nah, saya start videonya. Kita akan bermain lagi untuk listening. Jadi tadi kita sudah recap sedikit, dan materi listening itu how to improve listening skills bisa kalian tonton lagi di YouTube nanti ya, di link yang sudah saya berikan di grup WhatsApp. Kemudian di Google Classroom malah saya sudah kasih satu folder penuh, isinya adalah buku IELTS preparation. Jadi kalau kalian mau coba ada waktu luang, kalian kerjakan baca-baca latihan soal IELTS, karena IELTS itu yang kurang lebih mencakup semuanya. TOEFL ada, CEPT juga ada. Jadi bisa kalian latihan di rumah nanti. Dilihat di Google Classroom-nya. Silakan siapkan kalau karena ini sebagian besar kameranya tidak. Silakan Latif, boleh ke toilet dulu. Sebagian besar koneksi internet kurang baik mungkin ya. Kalian cukup ketik di chat, tapi nanti kliknya bukan everyone, tapi nama saya klik. Jadi private chat. Kalian pasti sudah paham menggunakan Zoom ya. Jadi bisa private chat, to-nya ke nama saya Febrianti. Kemudian nanti jawabannya silahkan ditunjukkan atau diketikkan di chatnya. Siapkan headset atau pergi ke ruangan yang tidak terlalu berisik sehingga bisa mendengarkan dengan baik. Ingat, tips how to improve our listening skills is practice number 1, and then just keep focus. Jadi kita harus fokus untuk mendengarkan. Nanti ada 2 tahap. Ini seperti saya ambil dari latihan IELTS ya. Jadi ada 2 pokok pertanyaan. Jadi ada isian, kemudian yang kedua ada 5 pertanyaan isian, kemudian yang kedua itu sebentar saya cek ada berapa pertanyaan. Ada yang selanjutnya ada 5 ABC. 5 pilihan ganda, multiple choice. Oh sorry, bukan 5.
3 multiple choice dan selanjutnya pertanyaan isian juga. Ini sebenarnya sudah ada di YouTube saya, jadi kalau kalian nanti bisa, mungkin pernah iseng-iseng buka ujian bahasa Inggris semester lalu di teknik kimia, ini adalah ujian bahasa Inggris mereka, dan kurang lebih nanti UTS kalian seperti ini. Itu ya, sebentar saya. Oke, yang kurang nanti kalau misalnya sinyalnya kurang baik, nanti bisa lihat video ini lagi. Saya akan share di YouTube. Tapi sementara ini yang memang kualitas koneksinya baik, silakan menjawab sebisanya. Nanti kita akan koreksi sama-sama. Oke, kita akan mulai. Ini adalah pertanyaan sesi pertama. We shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Apakah suaranya kedengaran? Kedengeran tapi nggak terlalu gede, Mem. Kurang jelas. Kurang gede. Oh iya, sebentar. Saya belum share komputer sound. Now we shall begin. You should answer the question. Sudah kedengeran? Jelas? Sudah. Oke. Sudah, Mem, sudah. Oke. Because you will not hear the recording a second time. You will hear a conversation between a student and a job advisor. Listen carefully and answer questions 1 to 5. Okay, so there are 5 questions. You can see the questions here or the paragraph, and then you will listen to a conversation, and then you just type number 1, 2, 3, 4, 5 and answer it on Google, on chat box. Jadi ini ada pertanyaannya, ya. Kemudian nanti ada conversation atau percakapan. Percakapan itu berlangsung terus, jadi kalian harus perhatikan, oh nomor 1 apa, nomor 2 apa, sehingga kalian tahu jawabannya. Nah, ini biasa digunakan di tes IELTS. Atau CPT juga akan seperti ini juga nantinya. Ini sebagai latihan praktis saja ya. Oke, kita mulai dari sekarang. Good morning. Oh, good morning. Is this room number 26? Yes, that's right. So, is this the student job centre? It certainly is. How can I help you? Well, actually, I'm looking for a job, a part-time job. Do you have anything available at the moment? Yes. Are you a registered student? I'm afraid this service is only available to full-time students. Yes, I am. I'm doing a degree in business studies. Here's my student card. Which year are you in? Well, I've been at uni for 4 years, but I'm in the 3rd year because I took last year off. Right. Well, let's just have a look at what positions are available at the moment. There's a job working at the reception desk at the sports centre for 3 evenings a week. That's Wednesdays, Thursdays and Fridays. Oh, that sounds like fun, but unfortunately I have evening lectures, so that's not possible, I'm afraid. Is there anything during the day? Okay, that's no good then. What about cleaning? There's a position for a cleaner at the childcare centre. Right. But you'd need to be there at 6 a.m. Does that appeal? 6 o'clock in the morning? Oh, that's far too early for me, I'm afraid. I'd never make it that early in the morning. Well, there was a position going in the computer lab for 3 days a week that might be okay. Here it is. No, it's in the library, not the lab. Clerical assistant required. I think it mostly involves putting the books back on the shelves. Oh no, hang on. It's for Wednesday and Friday evenings again. No, I can't manage that because of the lectures. Okay, I'm getting the idea. Look, I'll just get a few details from you anyway, and then we can check through the list and see what comes up.
Oke, itu dia. Cepat ya. Jadi mungkin yang belum pernah tes IELTS akan kaget karena ini begitu cepat. Caranya adalah dengan ketika kita mendengarkan, kita tulis yang penting-penting itu apa, sambil kita lihat pertanyaannya itu, conversation-nya itu udah sampai mana. Jadi kalau di sini misalnya tadi student is studying, dia nggak langsung bilang student is studying ya, tapi di conversation itu bisa dilihat dia belajar apa. Oke, silakan dijawab nomor 1 sampai 5. Jawabannya apa? Bisa dijawab langsung di chat box. Oke, baru 3 orang yang menjawab. Oke, kita akan kembali lagi. Kita dengar sama-sama ya. Tadi nomor 1 itu apa? As you listen, because you will not hear the recording a second time. You will hear a conversation between a student and a job advisor. Listen carefully and answer questions 1 to 5. Good morning. Oh, good morning. Is this room number 26? Yes, that's right. So, is this the student job centre? It certainly is. How can I help you? Well, actually, I'm looking for a job, Mhm. a part-time job. Do you have anything available at the moment? Yes. Are you a registered student? I'm afraid this service is only available to full-time students. Yes, I am. I'm doing a degree in business studies. Oke, itu adalah jawaban nomor 1. Tidak apa-apa ya kalau sinyal kalian jelek atau kalian belum perhatikan, kita latihan saja. Nanti kalian bisa latihan mandiri lagi di rumah, di masing-masing. Yang pertama adalah business study. Jadi karena di sini sudah ada studying, jadi kalian cukup menjawab bisnis saja. Dan kalau di tes IELTS atau CEPT itu tulisannya harus benar ya, spellingnya, dan biasanya dimaksimalkan hanya 2 kata saja. Kalau di sini jawabannya adalah bisnis. Tulisannya bisnis adalah B-U-S-I-N-E-S-S. Jadi bisnisnya business tulisannya. S-nya yang double hanya yang di belakang. Itu nomor 1. Kita dengarkan selanjutnya. Here's my student card. Which year are you in? Well, I've been at uni for 4 years, but I'm in the 3rd year because I took last year off. Right. Oke, itu jawaban jebakan ya. Jadi dia I've been here for 4 years. Jadi dia sudah 4 tahun, tapi dia secara studinya sudah baru 3 tahun. Jadi jawabannya adalah 3 years. Nah, ini ada beberapa yang jawab 4. Nah, jadi kurang tepat. Jadi jawabannya adalah 3 years karena ini pertanyaan jebakan. Selanjutnya. Right. Well, let's just have a look at what positions are available at the moment. There's a job working at the reception desk at the sports centre for 3 evenings a week. That's Wednesdays, Thursdays and Fridays. Oh, that sounds like fun, but unfortunately I have evening lectures, so... Oke, jawabannya ada yang tahu? Coba Aulia, jawabannya apa? Nomor 3.
atau Wahyu? Coba tadi nomor 3 jawabannya apa? In the receptionist di mana? Saya ulang sedikit lagi ya supaya lebih jelas. That's Wednesdays, Thursdays, and Fridays. Oh, that sounds like fun. There's a job working at the reception desk at the sports centre for 3. Nah, itu jawabannya adalah in the sports center. Jadi jawabannya adalah sports center. Tulisannya juga harus benar ya spellingnya. Jadi saya kopikan dulu tulisannya tadi jawaban nomor 1 sampai 3 di chat box. Nah, itu adalah spelling yang benar. Sports center. Jadi sports-nya ada S-nya. Bukan sport, tapi sports center. Kita lanjut nomor 4. Evenings a week. That's Wednesdays, Thursdays, and Fridays. Oh, that sounds like fun, but unfortunately I have evening lectures, so that's not possible, I'm afraid. Is there anything during the day? Okay, that's no good then. What about cleaning? There's a position for a cleaner at the childcare centre. Right. But you'd need to be there at 6 a.m. Oke, itu pertanyaan selanjutnya dan jawaban nomor 4. Beberapa sudah ada yang menjawab dan jawabannya adalah apa coba? Yang mau menjawab? Cleaner. Yep, that is correct. Cleaner. Jadi posisi yang dibutuhkan adalah cleaner. Banyak yang jawab benar ya, cleaner, dan karena ini adalah common atau sudah biasa kalian lihat tulisannya, banyak yang sudah benar jawabannya cleaner. Does that appeal? 6 o'clock in the morning? Oh, that's far too early for me, I'm afraid. I'd never make it that early in the morning. Well, there was a position going in the computer lab for 3 days a week that might be okay. Here it is. No, it's in the library, not the lab. Clerical assistant required. I think it mostly in... Oke, yang nomor 5 jawabannya apa? Ada yang mau menjawab? Library. Iya, betul, library. Ini juga mengecoh ya. Ada yang kan tadi in the library, not in the lab. Jadi ada laboratorium sama library. Tapi kalau kalian benar-benar fokus, itu adalah jawabannya library, bukan laboratorium. Oke, itu kita latihan bersama-sama. Nanti kalian bisa praktek lagi di rumah. Nanti kalian bisa praktek mandiri. Please practice. I already uploaded on Google Classroom, so you can practice in your own time. Bisa kalian latihan sendiri di rumah. Kalau kalian punya banyak waktu atau waktu luang, silahkan dikerjakan. Atau mulai dari sekarang coba-coba tadi CPT, IELTS atau TOEFL, itu supaya nanti tidak kaget. Mungkin ada beberapa yang kaget, kok pertanyaannya cepat banget. Emang seperti itu. Di tes IELTS maupun CPT juga nanti akan secepat itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kita satu kali saja ya untuk listening ya. Sebenarnya ada satu lagi tapi cukup panjang waktunya. Ini sudah jam 2, mungkin terlalu panjang nanti durasi kita 1 jam lebih. Ada pertanyaan? Nope, ma'am. Okay. Is there any question about interview? Ada satu grup sepertinya ya yang belum mengumpulkan. Siapa yang belum mengumpulkan? Coba saya cek di Padlet. Sepertinya ada yang belum mengumpulkan satu grup. Nanti
habis UTS baru kalian presentasi ya, gimana interview kalian, tantangannya apa interview, selama interview, kemudian ini sudah ada 4 grup, 1, 2, 3, 4, 5, 5 kali 4, 20. Masih ada belum satu ya, satu yang belum mengumpulkan ya, coba ya saya share screen biar kalian lihat siapa kira-kira yang belum mengumpulkan. Oke. Di sini sudah ada grup 3, ada Narisa dan kawan-kawan. Kemudian ada grupnya Aprilia dan kawan-kawan. Kemudian ada grupnya Aulia dan kawan-kawan dan grupnya Shiva dan kawan-kawan. Hanya ada 4 grup atau 5 ya? Saya agak lupa. Bar aja, Bu. Memang cuma 4 ya? Cuma 4 grup ya? 5 grup, Bu. Satu. 5 belum, Bu. Oh, kelompok 5 belum. Oh ya. Oh, ini kelompok 5 yang masalah sama Maria ya? Maria ya? Ganti Mustafa atau jadi Nggak jadi, Mem. Tetap jadi Miss Butter itu. Oh, Miss Butter. Oke. Oke, jadi silakan teman-teman bisa nonton video grup lain, kemudian bisa klik sini love ya atau like di sini, kemudian komen bagaimana videonya. You might comment on the creativity or on the speaking, listening, or the flow of the interview. Kalian bisa komen mengenai kreativitasnya, videonya seperti apa, editingnya, atau bisa komen mengenai speakingnya. Oh, si A speakingnya bagus, saya mau contoh. Atau bisa komentar di flow-nya atau alurnya. Oh, ini alurnya bagus sih, moderatornya baik misalnya. Silakan bisa di komen di situ. Di sini ada box add comment. Okay, that's all for today. So next week will be our last meeting, and then I will share questions of the final exams, or in bahasa we call it kisi-kisi. Jadi nanti saya akan share kisi-kisi untuk UTS-nya. Nanti termasuk di situ ada sentence structure yang tadi, cite and reference, kemudian listening, how to improve listening skills. Kemudian nanti di UTS juga akan ada listening section. Nanti akan saya upload di YouTube untuk pertanyaannya. Jadi nanti pas hari UTS kalian bisa soalnya ada di YouTube gitu. Kalian bisa dengarkan berulang-ulang tidak apa-apa. Yang penting kalian bisa mendapat jawabannya. Oke. Kemudian satu materi lagi insya Allah minggu depan mengenai how to write an abstract. Atau iya nanti kurang lebih materinya seperti itu. Ada pertanyaan? If there is no more question, we are going to close this course for this afternoon meeting. Thank you guys for coming up for today's lecture. I hope you guys can learn a lot, and then you might practice your listening skills at your own time at your home. And then stay safe and keep healthy. Let's close our course today by reciting Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, silakan nanti bisa latihan di rumah mengenai listeningnya. Saya nanti akan share saya sudah share di Google Classroom, ada folder tersendiri di minggu lalu, bisa kalian lihat di situ judulnya Practice Makes Perfect. Jadi kalian bisa latihan listening sendiri, itu untuk bahan UTS juga nanti. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, tetap jaga kesehatan. Semoga minggu depan kita bisa ketemu lagi ketika puasa ya. Semangat Ramadan, puasa Ramadan ya. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker, jaga jarak dan lain-lain.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am. See you guys next week, inshallah.